Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Mark yang dicekik Cherry ia sampai tidak bisa bernafas, sedangkan Cherry menata tajam Mark sambil berkata, "Pergilah ke neraka." Si Lin yang melihat itu ia sangat panik lalu berteriak, "Cherry, jangan gegabah." Sedangkan ibu Mark yang melihat Mark sedang kesakitan ia sangat panik sambil berterik, Mark, kenapa? Cepat tolong dia." Sedangkan Tuan Ye yang melihat itu ia bertanya, "Si Lini, apa yang sedang terjadi?" Sedangkan ayah Mark yang melihat itu hanya terdiam. Sedangkan Cherry yang sudah sangat marah ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan orang yang sudah mencelakaiku dan juga melukai Larry, sekalipun dia anaknya Larry." Sedangkan Mark yang dicekik ia sangat kesakitan dan tidak bisa bernafas. Semua orang yang melihat itu sangat panik dan ibu Mark terus berterik untuk menolong Mark. Si Lin kemudian berkata ke Cherry, "Cherry, kalau kau membunuh orang kau akan dihukum di neraka tingkat ke-18. Cherry yang mendengar itu ia menjawab, "Aku tidak peduli lagi. Ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan demi Larry." Si Lin yang mendengar itu ia berkata lagi, "Dia memang sudah melakukan kesalahan berat, tapi dia juga akan dihukum sesuai hukum dunia manusia. Kau tidak boleh ikut campuri. Lagi pula masalah ini belum ada kesimpulan. Kalau ingin menuduh orang juga harus ada bukti kuatnya." Cherry menjawab, "Dia sendiri sudah mengakuinya, buktinya ada di dada dia kan?" Si Lin yang mendengar itu ia kemudian mempunyai ide, ia kemudian mengaktifkan mata saktinya Si Lin kemudian langsung menghampiri Mark dan langsung memegang bajunya. Si Lin langsung membuka baju Mark dan berkata, tidak ada bekas gigitan. Si Lin kemudian menatap Mark dengan gugup dan berkata, bukan kau yang melakukannya. Jadi kau bukan dalang di balik semua kejadian ini." Mark yang melihat itu ia tersenyum senang sambil menahan kesakitan ia berkata, "Hehehe, kau memang hebat Si Lin, orang biasa sudah pasti bukan tandinganmu, tapi aku Mark juga bukan orang biasa. Aku ingin menghancurkan nama baikmu, meski harus membayar dengan nyawaku sekalipun. Kalau aku mati, kabar mengenai kau yang membuatku mati karena tuduhan palsu pasti akan langsung menyebar ke seluruh kota." Mark kemudian tertawa lepas sambil berkata, "Kau akan jadi cacing busuk yang diincar orang. Jangan harap kau masih bisa punya nama baik lagi selama sisa hidupmu. Hehehe." Namun setelah itu Mark langsung seperti orang yang pingsan dan matanya memutih. Si Lin yang melihat itu langsung berteriak, "Lepaskan dia, Cherry, dia tidak bersalahi, dia tidak boleh mati." Cherry menjawab, "Meskipun dalam di balik kejadian ini bukan dia, tapi dia juga terlibat dalam rencana yang melukai Larry ini, lebih baik dia mati saja." Si Lin yang mendengar itu ia sangat kebingungan dan berpikir, "Sial, aku harus cari tempat mengganti pakaian agar bisa menghentikan dia." Namun tiba-tiba ibu Mark berteriak, hentikan, aku yang merencanakan semua ini." Si Lin, ayah Mark dan Tuan Muda Ye yang mendengar itu ia kemudian sontak menoleh ke arah ibu Mark dan sangat terkejut. Ibu Mark lalu berkata, "Akulah bos di balik semua ini, tidak ada hubungannya dengan putra kecilku. Kalau memang ingin balas dendam, ambil nyawaku saja." Sambil memegang bajunya ibu Mark lalu membuka bajunya dan terlihat tanda gigi tanah. Cherry yang melihat itu ia sangat marah dan menggeretakkan didinnya. Ayah Mark yang mendengar semua pengakuan itu ia ikut bicara, "Bai Yue, ternyata kau merancang rencana membunuh Cherry. Bagaimana kau bisa melakukan hal itu?" Ibu Mark lalu melirik ke arah ayah Mark dan menjawab, Larry, selama 20-an tahun kita hidup bersama, selama itu pula kau tidak mempedulikan aku, tiap siang dan malam kau malah terus mengenang cinta pertamamu itu, bagaimana mungkin kau bisa paham aku ini orang yang seperti apa?" Ibu Mark lalu berteriak, "Sudah 20-an tahun aku hidup seperti seorang janda, aku sudah muak, jangan kira aku tidak tahu kalau kau diam-diam memberikan uang kepada wanita itu. Termasuk uang perusahaan sebesar 6 miliar, dia ingin seenaknya menikmati semua uang ini. Enak saja, aku ingin membuatnya tidak punya nyawa untuk menikmati semua uang itu." Mark itu tidak bersalah. Aku hanya memberitahu dia tentang kedua pot bunga yang perlu dihancurkan, dia tidak tahu selebihnya.
Ayah Mark yang mendengar itu ia juga berkata, aku tidak pernah diam-diam menemui Cherry, aku memang terkadang mengirimkan uang untuknya, itu pun karena aku tahu keluarganya sedang dalam masalah, dia sendiri bahkan tidak tahu aku melakukan semua ini, aku sengaja tidak memberitahumu karena aku takut kau salah paham, aku tidak pernah melakukan hal yang salah terhadapmu. Ibu Mark yang masih marah berkata, tidak usah kau jelaskan lagi, meskipun begitu aku tetap saja tidak bisa terima, aku sudah melahirkan 2 orang putra untukmu, tapi di rumah aku hanya nyonya besar pajangan, aku ingin kau, namun ia tiba-tiba berhenti, ternyata dia dicekik oleh Cherry, Cherry sambil mencekik dan sangat marah ia berkata, ternyata kau yang melakukannya, dasar perempuan jalang. Lagi pula masih ada hutang piutang di antara kita, kalau begitu kau temani aku saja di sini. Sedangkan Ibu Mark uang dicekik ia sangat kesakitan sampai-sampai mulutnya mengeluarkan busa. Tuan muda Ye dan ayah Mark yang melihat itu mereka sangat panik, sedangkan Mark ia melihat itu sambil memegangi leher Mia yang masih terasa sakit, sedangkan Silin yang melihat itu ia berteriak, Cherry, lepaskan dia. Jangan termakan emosi, kalau kau sampai melukai orang biasa, aku tidak akan bisa menolongmu. Cherry yang mendengar perkataan Silin ia menutup matanya sambil berkata, aku harus membunuh semua orang yang berusaha melukai Larry, anggap saja caraku melunasi hutang budiku padanya selama hidup. Tiba-tiba ayah Mark mengangkat tangannya sambil berkata, Cherry, apa kau bisa mendengarku? Cherry yang mendengar itu ia sangat terkejut, ayah Mark berkata lagi, Cherry, kalau kau bisa mendengarku, aku ingin meminta maaf padamu. Semua ini terjadi karena kesalahanku, aku tidak seharusnya meninggalkanmu sendiri waktu itu, membiarkanmu kesepian dan menderita seorang diri. Aku juga tidak seharusnya menghukum diri sendiri dengan cara menyibukkan diri bekerja dan tidak peduli pada keluargaku. Meskipun sekarang aku bergelimang harta dan kekuasaan, tapi tidak sehari pun aku lewati dengan bahagia. Aku harap kau bisa melepaskan Baye, aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi dia, aku juga rela menggantikan nyawanya dengan nyawaku. Akulah yang berhutang padamu. Cherry, ambil saja nyawaku. Ibu Mark yang mendengar itu ia terkejut, dan Cherry yang mendengar itu ia kemudian meneteskan air mata sambil berkata, Larry, mengingatku, Larry tidak lupa padaku. Cherry kemudian mulai melepaskan Ibu Mark. Silin yang melihat itu ia kemudian menghampiri ayah Mark sambil berkata, Paman Ye, Cherry sangat peduli dengan kerinduanmu padanya, beritahu dia kau tidak lupa padanya, mungkin dia akan melepas rasa dendamnya dan pergi dengan tenang. Ayah Mark yang mendengar itu ia kemudian berkata lagi, aku tidak pernah lupa padanya, aku bahkan meminta bantuan seorang teman untuk selalu membantu kehidupannya secara diam-diam, aku bahkan masih menyimpan tattoo yang kami buat saat masih berpacaran dulu. Lambang bunga ini sambil menggulung lengan bajunya, dan berkata lagi, itu tattoo bunga sakura terakhir yang kami buat saat bersama dulu. Aku tidak pernah menghapusnya, hatiku selalu mengingat Cherry, tapi apa dava aku sudah berkeluarga, aku tidak bisa mengkhianati keluargaku, aku hanya bisa fokus pada karirku. Berusaha melupakan kenangan yang pahit ini tidak kusangka aku malah menyakiti 2 wanita sekaligus. Cherry yang mendengarkan itu ia kemudian melepaskan tangannya dari Ibu Mark, dan berteriak lalu ia menangis, sedangkan Ibu Mark ia kemudian mengusap air matanya. Silin yang melihat itu ia kemudian berjalan memasuki ruangan lain sambil berpikir, lebih baik aku ganti baju sekarang. Silin yang sudah ganti baju petugas akhirat ia kemudian keluar dan berkata, Cherry, kau sudah mendengar penjelasannya, kau sudah boleh istirahat dengan tenang sekarang, aku akan mengantarmu ke akhirat, pergilah reinkarnasi ke dunia yang lebih baik. Cherry yang mendengar itu ia lalu tersenyum sambil berkata, benar, aku sangat bahagia sekarang. Cherry sambil mulai memudar ia melanjutkan perkataannya, tapi, Larry akan terus menderita karena perasaan bersalahnya padaku selama sisa hidupnya. Hanya dengan menghilangkan keberadaanku dari ketiga dunia, segala kenangan dan ingatan tentang Cherry pun akan ikut hilang. Dengan begitu tidak akan ada lagi orang yang menderita karena diriku. Silin yang melihat itu ia berteriak, Cherry, apa yang mau kau lakukan? Cherry lalu menoleh ke arah Silin dan berkata, terima kasih banyak atas semua bantuan yang sudah kau lakukan adik Lin, aku akan selalu melindungimu, aku sudah tidak punya penyesalan sekarang. Sedangkan ayah Mark tiba-tiba berteriak, Cherry, Cherry,
Apa kau sudah mau pergi? Cherry dan Silin yang melihat itu dari atas. Silin berkata, sepertinya dia bisa merasakan bahwa kau akan pergi selamanya. Sedangkan ayah Mark yang masih memanggil-manggil nama Cherry, ia kemudian mengangkat tangannya dan sambil berkata, maafkan aku Cherry. Maafkan aku. Cherry kemudian mendekati ayah Mark. Cherry sambil tersenyum dan akan menghilang, ia berkata, tidak apa-apa, Cherry, dan akhirnya menghilang dari dunia. Silin yang menatap kepergian Cherry, ia hanya bisa terdiam. Sedangkan ayah Mark yang tiba-tiba merasakan firasat aneh, ia lalu berteriak memanggil nama Cherry. Ia kemudian memegang dadanya sambil berkata, apa yang terjadi padaku? Kenapa dadaku rasanya sakit sekali? Tuan muda Ye yang melia ayahnya yang sepertinya kesakitan, ia kemudian menghampirinya sambil berteriak, apa kau baik-baik saja ayah? Ayah Mark menjawab, aku tidak apa-apa, pergilah lihat ibumu. Silin yang sudah merasa misinya selesai, ia kemudian melepas seragamnya, dan ia kemudian keluar dari ruangan. Silin yang baru keluar ruangan, ia melihat Mark yang sedang kesakitan. Silin kemudian menghampiri Mark sambil akan memegang badan Mark dan menanyakan keadaannya. Enmun, Mark menangkis tangannya sambil berteriak, minggiri, jangan pura-pura berbaik hati. Silin yang melihat itu, ia tersenyum sambil memasang rai mengejeknya berkata, kau ini ada dendam apa sih denganku? Kau mencelakai aku saja belum sempat membuat perhitungan denganmu. Mark yang melihat itu, ia sangat kesal, ia lalu berteriak, yang pasti aku jengkel melihatmu, memangnya tidak boleh berlagak seperti penyelamat dunia. Kau kira kau siapa? Coba saja kau hajar aku. Sedangkan Silin yang diteriakin, ia hanya menatap Mark dengan santai. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang menarik Mark, dan ternyata yang menarik Mark adalah ayahnya. Ayah Mark yang mendengar perkataan Mark ke Silin, ia langsung menamparkan Mark. Sedangkan Mark yang ditampar hanya bisa terdiam sambil memegangi bekas tamparan ayahnya. Ayah Mark kemudian memarahi Mark, sebagaimana bisa kau membiarkan ibumu merencanakan cara yang keji itu untuk membunuh orang? Kali ini tidak hanya mencelakai orang yang tidak bersalah, malah hampir mencelakai kami berdua juga. Kau satu-satunya orang yang tahu rencana ini, tapi kau sama sekali tidak berpikir untuk menghentikan dia. Sebaliknya kau malah memperkeruh masalah dengan melibatkan pemuda yang sudah berusaha membantu ini. Kenapa aku bisa melahirkan makhluk tak berperasaan sepertimu? Ibu Mark yang melihat itu, ia membela Mark. Masalah kutukan itu ideku seorang. Mark hanya membantuku. Kalau kau memang mau melampiaskan amarahmu, pukul saja aku. Ayah Mark yang mendengar itu, ia kemudian balik memarahi ibu Mark. Kenapa kau melakukan hal ini? Ibu Mark menjawab, Aku kenapa? Ayah Mark melanjutkan, benar-benar membuatku kesal. Silin yang melihat pertengkaran itu, ia berpikir, tampaknya setelah kepergian Cherry, mereka semua kehilangan sebagian ingatan mereka. Mereka hanya ingat mereka terkena kutukan, tapi sudah lupa alasannya dan sebagian besar kejadiannya. Tunggu dulu, siapa itu Cherry? Namanya kedengaran familiar. Sudahlah, sekarang hanya tersisa masalah keluarga saja. Sudah saatnya aku pergi. Silin lalu keluar dari rumah sakit. Silin yang sudah keluar, ia tersenyum dan menghirup udara segar sambil bergumam, udaranya segar sekali di luar sini. Namun tiba-tiba Dr. Du menghampiri Silin sambil memanggil namanya. Silin yang mendengar itu, ia kemudian melihat ke belakang sambil menyapa Dr. Du. Dr. Du yang menghampiri Silin, ia lalu berkata, lagi-lagi aku berhutang budi besar padamu Silin. Kalau bukan karena kau yang membantu menyelamatkan keluarga Ye, takutnya rumah sakit kami pun tidak akan bertahan lama. Silin yang mendengar itu, ia menjawab, keluarga Ye ini sehebat itu ya? Dr. Du menjawab, tentu saja, bisnis keluarga besar Ye tersebar di seluruh dunia. Hartanya sangat, tapi sayangnya tetap saja tidak bisa lepas dari lingkaran. Setiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Silin yang mendengar itu, ia sambil tersenyum pahit berkata, benar, aku juga sudah pernah merasakan berada dalam situasi yang serupa. Sambil memikirkan kejadian Silin dengan tantenya, Silin kemudian berjalan pergi dan melambaikan tangan berkata, kalau tidak ada masalah lagi aku pamit pulang dulu. Dr. Du yang mendengar itu, ia ikut melambaikan tangan sambil mengucapkan terima kasih. Silin yang masih berjalan, ia bergumam, omong-omong soal keluarga, sudah lama aku tidak menelepon rumah. Silin lalu menelpon ibunya. Silin lalu berkata, apakah semua baik-baik saja di rumah?
Bagaimana keadaan ayah dan Yun Yun? Ibu Silin menjawab, Yun Yun sedang pergi bersekolah, sedangkan ayahmu pasti sedang berkelahi dengan orang lagi di luar. Silin yang mendengar itu ia sedikit terkejut dan bertanya, berkelahi? Dengan siapa? Ibu Silin menjawab, siapa lagi kalau bukan keluarga Li di kampung kita. Mereka berniat membeli lahan dan rumah para penduduk desa dan membangun perumahan modern di sana. Mentang-mentang mereka punya kuasa dan uang, mereka memaksa membeli dengan harga rendah. Sekarang semua penduduk itu jadi tidak punya rumah untuk tinggal. Yang lebih parah lagi, perumahan modern itu sudah hampir selesai dibangun tapi uangnya belum juga diberikan pada para penduduk. Sekarang malah memukuli orang lagi. Keterlaluan sekali, mereka bahkan mengatakan bahkan kemudian hari mereka akan menguasai lahan seluruh desa. Arahmu pamanmu beserta penduduk desa lainnya yang tidak bisa terima, setiap hari berkumpul di depan rumah Tuan Li untuk memprotes masalah ini. Silin yang mendengar itu sambil berjalan ia bertanya, memangnya tidak ada orang yang mengurus hal ini ya? Ibu Silin menjawab, semua pemilik rumah-rumah itu kebanyakan dari keluarga kurang mampu, tidak punya uang ataupun kekuasaan, sedangkan anak-anak keluarga Li itu, ada yang punya uang banyak dan ada juga yang mengerti hukum. Mana mungkin sanggup melawan mereka? Silin lalu berkata, beritahu ayah untuk lebih berhati-hati, beberapa hari lagi aku akan pulang menjemput kalian, kita menjauh saja dari tempat itu. Ibu Silin menjawab, haish, bukan begitu, kalau kita pergi, para saudara dan teman kita di sini akan tetap menderita, ayahmu juga tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Silin lalu menjawab, baiklah, biarkan aku memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Silin setelah mematikan teleponnya ia lalu mengeluarkan tatapan tajam dan berpikir, demi ayah akan aku persulit kalian semua. Beralih scene, berpindah di rumah Silya, terlihat Silin yang baru sampai dan disambut oleh Ibu Silya dan Cinta. Ibu Silya berkata, Silin, kemarin itu kami dengar dari berita bahwa kau menghilang, kami semua mencemaskanmu. Cinta juga bicara, berani sekali kau tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sampai-sampai kakakku jadi masuk rumah sakit gara-gara kau. Silin yang mendengar itu ia hanya tersenyum sambil mengangkat buah-buahan yang ia bawa sambil berkata, maafkan aku. Aku yang salah. Tidak seharusnya aku membuat kalian cemas, aku membawakan buah-buahan untuk kalian. Apa aku boleh tinggal di sini untuk makan malam? Silin kemudian masuk dan Ibu Silya kemudian memanggil Silya dan memberitahu bahwa Silin sudah datang. Silya kemudian keluar untuk menemui Silin dan berkata, kau sudah datang rupanya. Silya kemudian mendekat ke Silin dan berkata, aku sedang ngobrol dengan ayah di dalam, dia semakin hari semakin bersemangat sejak sadar. Silin lalu menatap Silya dan menjawab, benarkah? Aku juga ingin menemuinya. Silin kemudian menemui ayah Silya. Silin kemudian menanyakan keadaan ayah Silya. Ayah Silya tertawa kecil lalu menjawab, haha, kau sudah menyelamatkanku dari pintu akhirat 2 kali, apalagi yang bisa aku harapkan, nanti selesai makan malam temani aku minum ya. Silin yang mendengar itu ia lalu tersenyum dan menjawab, tentu saja paman. Dari dapur Silya sambil memegang makanan ia berkata, makan malam sudah siap. Silin yang mendengar itu ia kemudian membantu ayah Silya untuk naik ke kursi roda dan mendorong kursi roda ayah Silya menuju meja makan. Di meja makan mereka lalu bersulang bersama dan terlihat sangat bahagia. Beralih scene, di luar rumah Silya terlihat banyak sekali petasan yang sangat indah, dan terlihat Silin dan Silya yang sedang melihat petasan itu. Silya berkata, cantik sekali, daerah sana tampaknya ada yang sedang melangsungkan pernikahan. Silin juga berkata, beruntung sekali, kalau saja semua pasangan kekasih di dunia ini selalu bisa berakhir bahagia, dunia ini pasti akan lebih indah. Silya yang mendengar perkataan Silin ia kemudian melihat ke arah Silin dan berkata, kenapa tiba-tiba bicara begitu? Apa yang sedang kau pikirkan? Silin lalu melirik ke arah Silya dan menjawab, tidak juga, hanya saja baru memahami beberapa filosofi, tidak peduli masalah ataupun tantangan yang sedang dihadapi. Silin kemudian merangkul Silya sambil menatap indahnya petasan. Silin berkata, tidak seharusnya kita sampai meninggalkan orang yang paling kita cintai, dan juga paling mencintai kita. Silya lalu menatap Silin dan berkata, kau ini, tiba-tiba jadi romantis begitu. Silin balik menatap Silya dan menjawab, memangnya kau tidak suka rayuan manis?
kalau ada kesempatan, namun tiba-tiba perkataan Silin berhenti karena dikagetkan dengan ledakan yang sangat keras. Silin yang melihat ledakan itu yang sangat hebat, ia sontak langsung melindungi Silin. Silin kemudian melihat ke arah ledakan namun ia langsung terkejut, karena ia melihat ada seseorang yang berdiri di atas rumah. Silin yang terus menatap orang itu, ia kemudian melihat orang itu yang memakai baju merah dan topi merah dan orang itu tersenyum dan tiba-tiba orang itu menghilang. Silin yang melihat itu ia berpikir, apa itu? Ilmu ninja, atau sulap? Silin lalu melompat dari atas sambil berkata, Silia, tunggu di dalam rumah, hubungi pemadam kebakaran, aku akan pergi melihat keadaan. Silia yang melihat Silin ia sangat khawatir lalu menyuruh Silin untuk berhati-hati. Dan beralih scene, terlihat di tempat pernikahan yang sedang kebakaran, orang-orang yang sedang berlari dari alam sambil berteriak, tolong api, cepat lari. Pengantin prianya kaburi, kenapa bisa tiba-tiba kebakaran? Sialan, dan terlihat pengantin perempuan dengan ayahnya, pengantin wanita yang ketakutan sedangkan ayahnya yang sangat marah dan berteriak, sialan, mau mengadakan acara saja tidak bisa tenang, namun tiba-tiba dari belakang ada orang yang memanggil ayah pengantin itu lalu menjawabnya. Orang itu lalu berkata, ada orang yang mencuri kotak itu saat keributan terjadi. Ayah pengantin yang mendengar itu ia sangat kesal. Sambil menggeretakkan giginya dan sampai berurat ia berkata, sudah kuduga pasti tujuannya untuk kotak itu, benar-benar membawa malapetaka saja. Namun anak buah orang itu lalu menunjuk ke atas sambil berteriak, hati-hati bos, sudah mau roboh. Dan benda itu mulai roboh dan hampir mengenai sepasangan pengantin itu, dan pengantin perempuan itu yang melihat ia berteriak. Namun tiba-tiba Silin datang dan langsung menendang benda itu yang mau menimpa sepasang pengantin itu. Pengantin perempuan yang melihat aksi heroik Silin ia sangat terpukau dan berkata dengan wajah yang sangat senang, wow. Superman, Silin yang mendengar itu ia kemudian melihat ke arah orang itu sambil berkata, siapa? Superman? Lalu Silin berpose dengan gagah dan sangat pede ia berkata, benar sekali, aku adalah Superman. Namun tiba-tiba baju Silin terbakar. Silin yang merasakan kepanasan ia langsung meluncur terbang sambil berteriak kepanasan dengan wajah anehnya. Sedangkan pengantin perempuan yang melihat itu ia berteriak, wah, Superman-nya bisa terbang, sedangkan ayah pengantin yang melihat itu hanya terdiam. Pemadam kebakaran tak lama datang dan langsung memadamkan api yang membakar tempat itu. Ayah pengantin itu lalu mendekati Silin sambil ngudut ia berkata, hei anak muda, untunglah kali ini kau datang. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan sebagai tanda terima kasih, toh pengantin prianya sudah kabur. Langsung saja aku nikahkan putriku untukmu. Silin yang mendengar itu ia langsung gugup sambil melambaikan tangan ia berkata, hah, aku sudah punya kekasih, terima kasih. Ayah pengantin yang mendengar itu ia sangat kesal dan berjalan pergi berkata dengan marah, akhir-akhir ini aku sial sekali, mau lepas pun tidak bisa lepas, hari ini bahkan tiba-tiba saja kebakaran, hari ini aku baru tahu, ternyata benda itulah sumber masalahnya. Silin yang mendengar itu bertanya, benda itu apa? Ayah pengantin yang mendengar itu ia kemudian melihat ke arah Silin sambil berkata, ikutlah denganku, aku sudah muak dengan semua ini, aku akan mengoreknya keluar dan menghancurkannya. Dan terlihat ada seseorang yang menggali sesuatu, dan ayah pengantin itu kemudian menghampiri orang yang menggali tadi. Orang yang menggali itu berkata, bos, sudah kami keluarkan. Ayah pengantin itu kemudian mendekati ke tempat galian. Silin dan ayah pengantin yang sampai di tempat galian ia melihat sebuah peti dan ayah pengantin kemudian menyuruh anak buahnya untuk membuka peti itu. Setelah melihat isi peti itu Silin terlihat terkejut. Ayah pengantin itu lalu memegang peti kotak itu berkata, ini adalah katak giok, sangat mistis, dialah yang membawa banyak kemalangan bagiku, aku ini pengusaha giok. Jujur saja, giok ini aku beli dari temanku yang seorang penjara kuburan, tapi sejak saat itulah, entah kenapa seperti diawasi seseorang, selalu bernasib sial kemanapun aku pergi, kalau bukan toko yang dirampok, ya mobil yang ditabrak, sekarang bahkan pernikahan putriku pun kena imbas. Aku curiga semua keanehan itu dikarenakan giok ini. Demi membuktikan kecurigaanku, aku sengaja menyiapkan giok palsu di dalam brankasku, lalu aku mengubur yang asli di sini.
dan ternyata hari ini giok yang palsu itu benar-benar dirampok. Si Lin yang penasaran ia lalu meminjam benda itu untuk dilihat. Dan ayah pengantin itu kemudian memberikannya. Si Lin lalu terus menatap benda itu sambil bergumam, memangnya ada yang spesial dengan giok ini ya? Si Lin yang masih penasaran ia kemudian mengaktifkan mata saktinya. Si Lin melihat aura warna hijau. Si Lin yang terus mengamati benda itu ia berpikir, giok katak ini sepertinya mengandung energi aneh di dalamnya. Jadi penasaran, bentuknya juga sangat aneh. Apa ini ada hubungannya dengan pesulap tadi ya? Kenapa mau mencuri barang ini? Ayah pengantin ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan giok katak itu. Anak buah itu kemudian menghampiri bosnya. Sedangkan si Lin yang mendengar itu ia sedikit terkejut lalu berkata, tunggu sebentar tuani, kalau kau memang sudah tidak membutuhkan giok ini lagi, boleh berikan padaku saja tidak? Ayah pengantin yang mendengar itu ia terkejut lalu berkata, kasih kamu. Sudah kubilang giok ini mistis sekali, bisa kena sial, kau masih mau, bisa-bisa membahayakan nyawa juga. Si Lin yang mendengar itu ia kemudian menatap ayah pengantin dan sedikit tersenyum lalu berkata, aku mau, aku paling tidak takut dengan hal mistis. Ayah pengantin lalu berkata, baiklah kalau begitu, kalau kau memang mau kuberikan saja padamu. Karena kau sudah menolongku, aku beri kau diskon 50%, jadi 10 miliar saja. Si Lin yang mendengar itu ia sangat terkejut, lalu ayah pengantin menjelaskan, aku ini pengusaha yang jadi kaya karena menjual barang palsu, tentu saja semuanya tidak mau rugi. Si Lin yang mendengar itu lalu berkata, yang benar saja. Si Lin yang sudah mendapatkan giok itu lalu si Lin memindainya sambil bergumam, pengusaha brengsek ini, untung saja putrinya bantu ngomong, tapi benda apa ini sebenarnya? Tidak ada orang yang bisa kutanyain lah. Namun di HP hanya muncul tanda tanya. Si Lin yang melihat itu ia berpikir, apa yang sedang terjadi? WeChat juga tidak bisa mendeteksi apa ini. Si Lin tiba-tiba teringat sesuatu, oh iya, coba aku tanya If yang serba tahu saja. Si Lin kemudian memasuki istana bulan, namun baru masuk si Lin langsung dibuat terkejut, karena hampir terkena pentalan Vic, yang diserang oleh If. Sedangkan si Lin yang terkejut ia berteriak, apa yang sebenarnya terjadi? Namun tidak ada jawaban, sedangkan Vic yang telah terpental menabrak dinding dan terlilis kain milik If. If kemudian menarik Vic sedangkan Vic ia yang ditarik ia berteriak. If kemudian melemparkan Vic ke udara, sedangkan si Lin yang melihat itu ia hanya terbengong. Si Lin lalu berteriak dengan keras memanggil nama If. Sedangkan If yang sedang serius bertarung, ia tiba-tiba terkejut dan baru sadar bahwa si Lin memanggilnya. Eva lalu menghentikan serangannya dan memberi hormat ke si Lin, sedangkan Vic yang tadi di udara ia langsung terjun bebas. Si Lin kemudian bertanya, If, kenapa kau berkelahi dengan Vic? Memangnya dia salah apa? Dan ternyata, kau sehebat itu ya? Eva yang mendengar itu ia menjawab, tidak juga, aku hanya sedang melatihnya. Meskipun dia hanya tinggal di dalam dunia ini, tapi kemampuannya tetap harus diasah. If punya firasat, Tuan pasti akan membutuhkan dia suatu hari nanti. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.